Di sini saya akan mengawali presentasi dari kelompok 2 mengenai akuntansi aktiva tidak tetap. Di mana di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari aktiva tidak berwujud. Menurut PSAK nomor 19 revisi tahun 2000 mendefinisikan bahwa aktiva tidak tetap adalah aktiva atau aset non-moneter yang tidak memiliki wujud fisik atau tidak terlihat yang digunakan dalam memproduksi barang atau jasa, serta memberikan hak ekonomi dan hukum kepada pemiliknya, dan dalam laporan ini tidak dicakup secara terpisah dalam aktiva yang lain. Definisi yang kedua yaitu aktiva tak berwujud ini merupakan aset yang tidak terlihat wujudnya namun memiliki nilai bagi perusahaan dan umur ekonomisnya biasanya lebih dari setahun. Aktiva ini biasanya dipakai perusahaan dalam bisnis jangka panjang dan dalam suatu perusahaan ini membutuhkan aktiva ini untuk meningkatkan suatu profit dalam perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nasiwan Rizky. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat aktiva tak berwujud. Untuk sifatnya yang pertama itu tidak tersedianya penggunaan alternatif. Contohnya adalah hak proteksi pangsa pasar, pemilikan proses atau produk eksklusif, dan lain-lainnya. Untuk yang kedua itu ada tidak dapat dipisahkan, maksudnya aktiva tak berwujud tidak dapat dipisahkan dari perusahaan. Aktiva ini ada dan memiliki nilai hanya karena dikombinasikan dengan aktiva berwujud lain. Dan yang terakhir itu ada tingginya ketidakpastian atas keuntungan di masa depan yang mungkin diterima. Maksudnya hal ini menyebabkan aktiva tak berwujud sulit dihubungkan dengan penghasilan perusahaan pada periode-periode tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nilur Rahman. Saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya. Kriteria aktiva tak berwujud. Terdapat 4 kriteria yang harus dipenuhi agar suatu dapat diakui sebagai aktiva berwujud. Yaitu yang pertama, aktiva tersebut dapat diidentifikasi yang menyebabkan aktiva tersebut mempunyai manfaat ekonomis yang dapat dijual, disewakan, atau dipertukarkan secara terpisah. Perusahaan memiliki kondisi atas aktiva tersebut, misalnya melalui hak legal. Perusahaan akan memperoleh keuntungan di masa depan dari aktiva tersebut. Harga perolehan aktiva tak berwujud tersebut dapat diukur dengan andal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Putra Mehdanto. Izin melanjutkan presentasi pada materi macam-macam aktiva tidak berwujud. Ada berbagai macam aktiva yang dapat digunakan perusahaan dan dimiliki sebagai aset perusahaan. Apa saja aktiva tersebut? Di mana ada 5 macam. Yang pertama, franchise dan lisenses, di mana franchise adalah hak guna dalam melakukan suatu jenis usaha di mana perjanjian bisnis telah disepakati oleh franchisor dan franchise. Yang kedua adalah sebagai lisenses adalah hak agar dapat memakai suatu produk dalam usaha. Baik, selanjutnya adalah yang kedua adalah goodwill. Goodwill adalah suatu keadaan di mana terjadi lebih bayar untuk aktiva dibandingkan dengan nilai pasar. Seperti itu. Yang ketiga adalah trademark atau hak merek dagang, di mana saat seorang membangun suatu bisnis dan melakukan pemasaran dengan menciptakan logo ataupun merek, maka bisnis tersebut telah menciptakan hak merek dagang. Seperti itu. Untuk selanjutnya yang keempat adalah copyright atau hak cipta, di mana salah satu aktiva tidak berwujud lainnya yang sering digunakan adalah hak cipta atau copyright. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah patent atau hak paten, di mana jenis aktiva berikut adalah hak paten yang hak diberikan atas semua temuan yang didapatkan dari sebuah penelitian untuk diberikan suatu pelindungan dalam apa saja yang telah diciptakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurisatul Aisyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah aktiva tak berwujud. Yang pertama, karakteristik.
Aktiva tak berwujud memiliki dua karakteristik utama, yaitu kurang memiliki eksistensi fisik dan bukan merupakan instrumen keuangan. Dalam bagian besar kasus, aktiva tidak berwujud menyediakan jasa selama periode beberapa tahun. Oleh karena itu, aktiva tak berwujud itu diklasifikasikan sebagai aktiva jangka panjang. Yang kedua, penilaian. Aktiva tak berwujud yang dibeli dari pihak lain dicatat pada biaya. Biaya ini termasuk biaya akuisisi dan pengeluaran yang diperlukan untuk membuat aktiva tak berwujud tersebut siap digunakan sebagaimana dimaksudkan. Biaya yang terjadi secara internal untuk menciptakan aktiva tak berwujud biasanya dibebankan pada saat biaya penelitian dan pengembangan yang substansial untuk menciptakan aktiva tak berwujud, namun biaya dibebankan. Yang ketiga, amortisasi. Aktiva tak berwujud dapat mempunyai umur manfaat yang terbatas atas umur manfaat yang tidak terbatas. Alokasi biaya aktiva tak berwujud dengan cara yang sistematis disebut sebagai amortisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Sodikin. Di sini saya akan menjelaskan tentang penurunan nilai aktivitas tak berwujud. Di sini penurunan nilai aktivitas tak berwujud dibagi menjadi 3 bagian, yaitu penurunan nilai aktivitas tak berwujud dengan masa manfaat terbatas. Peraturan umum yang berlaku untuk penurunan nilai properti pabrik dan peralatan juga berlaku untuk aktivitas tak berwujud dengan umur manfaat yang terbatas. Properti pabrik dan peralatan yang dimiliki dan digunakan oleh perusahaan dianggap menurun nilainya apabila kejadian atau perubahan situasi menunjukkan bahwa jumlah tercatat atau nilai buka aktivitas tidak dapat dipulihkan. Yang kedua yaitu penurunan nilai aktivitas tak berwujud dengan umur tidak terbatas selain goodwill. Aktivitas tak berwujud dengan umur manfaat tak terbatas lain bila harus diuji penurunan nilainya. Pengujian penurunan nilai untuk aktivitas dengan umur manfaat tidak terbatas lain ini adalah pengujian nilai wajar yang akan membandingkan nilai wajar aktivitas tak berwujud dengan jumlah yang tercatat. Jika nilai wajar dari aktivitas tidak berwujud lebih kecil daripada jumlah yang tercatat, maka penurunan nilainya diakui. Yang ketiga yaitu nilai penurunan nilai goodwill. Aturan penurunan nilai untuk goodwill adalah proses 2 tahap. Tahap yang pertama yaitu perusahaan harus membandingkan nilai wajar unit yang dilaporkan terhadap jumlah yang tercatat termasuk goodwill. Jika nilai wajar unit yang dilaporkan melebihi jumlah yang tercatat, maka penurunan nilai goodwill tidak dipertimbangkan. Namun jika nilai wajar lebih kecil daripada jumlah yang tercatat aktivitas bersihnya, maka perusahaan harus melakukan langkah kedua untuk menentukan penurunan nilai yang mungkin terjadi. Pada tahap kedua ini, perusahaan menetapkan nilai wajar goodwill dan membandingkan dengan jumlah yang tercatat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silsilia Dwi Dayanti dan saya akan menjelaskan masa manfaat aktiva tidak terwujud. Pada umumnya, masa manfaat aktiva tidak terwujud yaitu tidak lebih dari 20 tahun sejak dipergunakan. Dalam mempertimbangkan aktiva tidak terwujud, ada beberapa yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, perkiraan penggunaan aset oleh organisasi dan efisiensi pengelolaannya. Yang kedua, siklus hidup produk pada umumnya. Yang ketiga, keusangan teknologi atau teknis. Yang keempat, kestabilan industri di mana aset dipergunakan dan tren pasar terhadap produk atau jasa yang dihasilkan. Yang kelima, perkiraan pemakaian dan efisiensi pengelolaan aset. Yang keenam, estimasi tindakan pesaing. Yang ketujuh, pengeluaran untuk pemeliharaan dalam hal mendapatkan masa manfaat. Yang kedelapan, periode pengendalian aset. Yang kesembilan, ketergantungan masa manfaat aset terhadap masa manfaat aset lainnya.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay with me, little bitch, yeah, you know that I'm your man. You be capping like a snitch, I know lies won't stand. 2 hoes, 10 toes, no guap, cotton bands, no whips, no chips, no kids, Jack and Chan, she bad.